Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu kan Allah yang benar apa Yesus yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa dia bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan? Karena Kalau utusan. bilang Yesus bukan Allah, coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Gak mungkin firman itu adalah ente. Ana yakin. Bang, tadi Yohanes 17 ayat 3, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Pernah nggak ada ayat yang mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Abraham, mengenal Musa, mengenal entah siapapun hantu belau yang engkau utus? Nggak pernah. Kenapa harus mengenali Allah dan mengenal Yesus? Karena bisa mengenal Bapa harus melalui firman-Nya, the revelation, sang wahyu. Karena Yesus ini adalah firman sang Bapa. Kalau mau hidup kekal harus kenal Bapa. Dari siapa? Dari Yesus yang dia utus. Dari Musa nggak selamat. Dari Abraham nggak selamat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Abraham yang dia utus. Nggak ada. Jadi Allah disetarakan dengan Yesus. Siapa yang paling setara dengan Allah? Firman-Nya Allah. Oke ya Bang ya. Thank you Bang. God bless. Oke, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Silakan Kyrie, mau bertanya apa? Shalom Kak, nanya sedikit dari kitab Matius 19 ayat yang ke-29. Kemarin kan sempat nih scroll TikTok, rupanya nyangkutlah ke tempat Tante Boba. Nah, dia bikin ayat ini sebagai dia bilang kalau nabi kami seperti itu, coba di mirroring Kak, kita di mirroring ke ayat yang ini. Kita dapat suami atau istri itu berapa kali lipat gitu, berapa ratus kali lipat. Nah, kalau Kakak memaknai ayat ini tuh gimana Kak? Dari teks aslinya itu adjektif, kata sifat, bukan kata benda. Iya, jadi yang dimaknai kan ininya kan Kak, apa energinya bukan esensi kan? Sukacitanya. Itu, iya. Jadi itu menggunakan kata sifat, bukan kata benda. Kalau kata benda kan ini hilang satu, tambah lagi. Ini kata benda, tetapi kata sifat ya. Sukacitaku beribu-ribu kali lipat. Terus sukacitanya dihitung pakai jari. Coba bacain aja, bacain dulu deh. Yohanes tadi, Matius tadi. Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu kan orang yang kehilangan. Sekarang saya tanya, kehilangan itu kata sifat, kata benda? Kehilangan itu di sini kata kayak lebih ke sifat sih Kak. Emang kata sifat. Oke, paham Kak. Karena kemarin saya sempat kan jadi diskus sama teman. Kebetulan kan kita dengerin itu kan. Terus saya bilang begini, saya kurang tahu dalam pandangan Kakak ini salah atau bukan. Ini saya menerangkan dengan apa yang saya tahu, apa yang saya terima. Jadi saya terangkan kalau kita udah kehilangan, contoh nih, kehilangan istri, kehilangan suami, ya di surga sana, di kehidupan kelak, itulah orang-orang yang akan ada. Itulah saudara kita, itulah yang kita sebut apa yang kita kehilangan itu yang akan kita dapat. Maksud saya seperti itu Kak. Bukan itu. Bukan itu juga bahkan. Karena bukan nanti di surga nanti ini ya. Sekarang aja lu saudara gue cuy. Sukacita di dalam Kristus itu yang 100 kali lipat. Oke, siap Kak. Siap. Paham. Jadi sebenarnya itu aja dari teks aslinya aja, tunjukkan aja
ya, Bible Hub-nya, teks aslinya itu kata sifat, adjektif, bukan noun. Ini pertanyaan basi cuy, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, ini makanya gue bilang, ini muter lagi, itu lagi. Nggak ada yang baru pertanyaan ini, terlalu. Itu kata sifat, itu aja. 100 kali lipat itu kata sifat, bukan noun. Tapi adjektif. Itu aja Kiri ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kiri ya, Leison. Nah, sejauh ini tuh aja Kak. Untuk Kakak, selamat menyongsong Natal. Buat teman-teman yang lain sudah merayakan ya selamat Natal. Itu aja Kak. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kak. Shalom. Shalom. Jelasnya simpel aja. Ada nggak Yesus berkehendak tanpa melibatkan Bapa? Yesus tuh punya kehendak. Dalam kemanusiaannya dia punya kehendak. Apa yang dilakukan sang Bapa itu yang dikerjakan anak. Kan ada tuh tulisannya Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Situ dikatakan. Yang di kepalanya aku suka. Ini apa sih ya? Ini apa ya? Apa ya? Rusak kah? Entahlah itulah. Nggak tahu aku itu. Selamat Natal, C. Aku belum Natal, C. Lalu kreatif apa ya teman-teman ya? Jadi ini sebenarnya aku ngingetin sekali lagi untuk teman-teman. Nggak usah masuk room mereka. Ya, biarin aja mereka monolog sendiri. Kenapa? Mereka makin sibuk bahas iman kita ya. Mereka itu nanti makin sering diberi hidayah oleh Tuhan Yesus sehingga memeluk agama kita. Kita yang orang Kristen nggak perlu ke room mereka. Ini sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen nggak usah ada yang naik. Biar sepi aja room mereka. Untuk apa? Kita itu nggak disuruh berdebat, kita disuruh untuk berapologetika. Lu buka rumahnya sendiri. Lain, ya. Ini saran saya, nggak usah masuk. Gitu, ya kan? Kalau mereka mau nanya iman kita jelasin. Ya, karena mereka buka room, nggak pernah jelasin iman mereka. Udah kasih kado belum? Gue belum dikasih kado loh. Ada yang mau ngasih gua paus yang melingkar-lingkar di mana tuh ya? Di gedung-gedung tinggi. Selamat Natal ya untuk teman-teman semua. Biarkan iman orang Kristen ini menjadi buah bibir mereka. Biarkan Yesus ini menjadi perbincangan. Karena memang Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Memang yang paling enak dibahas itu memang Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena memang dia harus menjadi trending topik di segala lini, di segala ya. Di mana aja, baik tua, muda, bangkotan, tiap abad yang ditanyain siapa? Yesus. Yang didebatin siapa? Yesus. Kenapa? Semenarik itu Tuhan saya. Nggak makan, nggak bahas Yesus ya. Nggak laku kontennya kalau nggak bahas Yesus ya. Ini terbukti bahwa Tuhan Yesus itu pun ngasih makan mereka yang tidak percaya. Haleluya. Mereka bahkan bisa beli kursi gaming dari bahas siapa? Tuhan Yesus. Itu penghasilan mereka. Yang ada dapat laporan. Nggak asik. Ya kan, Satria ya? Nggak asik. Bahas Yesus dapat duit. Kasih makan sama Tuhan Yesus. Masih nggak sadar diri. Nggak terima kasih. Masih menghujat. Itulah kerennya Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang dari kita membicarakan firman Tuhan, kita itu dikasih makan. Bayangin. Ya, dari memberitakan firman Tuhan, ya. Kita itu bisa beli kuota, cuy. Keren toh? Nah, itu Yesus memang menjadi berkat untuk segala bangsa. Haleluya. Ya toh, Yesus itu memang berkat bagi semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa. Bangsa tetangga. Keren kan? Coba, kurang apa? Nah, nggak ada kurangnya Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali lebihnya, ya. Dia lebih mendamaikan
iman kita, lebih menenteramkan kita. Coba, orang yang sedih, Tuhan tahu. Orang yang berduka cita, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Keren banget ya, tapi Tuhan Yesus nggak pernah melaknat. Tuhan yang keluar dari Yesus itu apa? Yang baik-baik, ya kan? Mengampuni, astagfirullah, Masya Allah, keren banget Tuhan Yesus ini ya. Mengampuni, menyembuhkan, gila, keren TOPBGT, ya kan? Mengampuni, menyembuhkan, menghibur, memberi makan, memberi hikmat, memberi rezeki. Apalagi yang kurang kalau kau punya Tuhan Yesus? Banget. Siapa yang gak bangga sama Tuhan Yesus? Senggol dong. Ya kan? Ya dong, hidup dan wafat dong. Hidup, wafat, hidup kembali dan untuk selama-lamanya. Udah hidup, wafat, nggak hidup. Bangkitnya jangan dihilangin dong. Kasih aku uang dong, kerja. Lu udah dikasih otak sama Tuhan. Jangan otaknya direbahin, ditidurin aja gitu. Mati lu. Ya, Tuhan udah ngasih kau akal. Jangankan kau yang udah dikasih akal, udah dibilang Alkitab, burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya. Coba lihat makhluknya Daud, ya. Bunga bakung tidak memintal, tapi dia memiliki bunga yang indah. Loh. Oh. Keren dong. Gile, gokil. Ini Tuhan tergokil. Nggak ada. Ini artis apa? Artis. Nggak artis gua mah. Lu aja yang bilang gua artis. Makanya pakai otak, jangan manusia dituhankan. Loh, justru saya pakai otak. Makanya saya percaya manusia Yesus. Karena manusia Yesus ini mati dan bangkit. Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan dirinya. Pasti saya dengan otak saya berharap dia juga pasti bisa membangkitkan saya. Situ yang pakai otak. Ini satu. Tapi kagak bisa apa-apa. Gua sembah-sembah juga dia kagak bisa membangkitkan mak saya yang udah mati, Bu. Ini satu. Nah, justru saya itu pakai otak menuhankan manusia Yesus yang adalah Allah dan manusia. Situ yang kagak pernah pakai otak. Saya adalah laki yang berakal. Saya sembah ini. Anggaplah ini Tuhan. Tapi dia kagak bisa apa-apa. Nggak bisa bangkitin mak saya yang mati. Nggak bisa bangkitin kodok yang mati pun nggak bisa. Ngapain saya sembah? Kalau bentuknya itu kotak ya, agak panjang ya, nggak kubus ya, nggak bisa apa-apa. Mending nuhanin manusia Yesus. Lazarus keluar, bangkit lagi Bambang. Absolutely right, sister. Iya dong, Lazarus dibangkitin. Biji mana gue kagak percaya. Ntar kalau gue mati juga gue bakalan dibangkitin Tuhan Yesus. Haleluya. Gue kagak usah mikir-mikir, gue kagak usah ngapal ABCD. Udah, gue beriman. Kenapa? Lazarus sudah mati 4 hari dibangkitin. Percaya gue juga bakalan dibangkitin. Dia sendiri mati dan bangkit sesuka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kejamnya di kau nggak bangkitin Lazarus yang mati. Pokoknya apapun yang kalian bilang, saya tetap bersuka cita karena saya sudah menemukan Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Aku juga mau dibangkitkan. Ikut Yesus dong. Nah, kalau lu nggak ikut Yesus, lu nggak dibangkitin, cuy. Kalau lu ikut Yesus, lu udah pasti harus dibaptis. Karena Roma 6 ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya dan mau dibangkitkan sama seperti Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, baptis bang. Baptis bang. Kalau lu berenang-berenang
nggak dibangkitin. Baptis. Makanya Tuhan Yesus mendirikan gereja dan memberikan perintah kepada para muridnya, yaitu para rasul. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dalilnya. Gimana coba? Makanya kenapa harus ikut Yesus? Jangan dekat-dekat lah, nggak suka kau. Buka aku lah, handphone-handphoneku. Bapak itu apakah Yesus? No. Bapa adalah Allah. Yesus adalah firman Bapa. Totally agree, my sister. Alright. Gagal nikah 2024. Wajib. Gagal nikah. Ya udah nggak usah nikah. Hari gini. Yang sebelah kepanasan. Kipas sayang, kipas. Panas, kipas. Demam, bodrek. Solusi segala bangsa adalah kipas. You know kipas? If you don't know kipas, maka you harus kenal AC. Pasang AC. AC-nya murah, Kak, ya. Sekali live juga dapat ya kan. Bulanannya, Kak. Masalahnya lu pasang AC listriknya, sayang. OMG. Ya. Nih remote AC, udahlah, ntar aja lah. Di sini musim dingin. Sekali Yesus tetap Yesus. Gimana? Demam kok bagion, baikon. Apa lagi pertanyaan kalian? Ada lagi yang mau nanya? Kamu nggak mau nanya? Kamu nggak mau bertanya-tanya? Tua mana Yesus sama Maria? Tua keilahian Yesus, karena Yesus itu ada sebelum segala abad, ada dalam kekekalan. Tua mana? Jangankan sama Maria, Abraham lewat, Adam lewat, siapa? 2025 siap nampung, Kak. Ngapain gue ditampung? Emangnya gue apa? Air hujan ditampung? Gue kan bukan air hujan, Bang. Gimana sih? Lu ngapain nampung gue? Yelah. Di mana, Kak? Di hati 729 orang. Gue ada di hati 724 orang yang ada di room ini. Kalau gue nggak ada di hati mereka, ngapain mereka di mari? Ya karena gue ada di mana-mana, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang nggak maha kuasa. Alisa ayat 8. Anjay, menambah energi otak kalian, makanlah ayat Tuhan. Jangan kebanyakan makan cireng, goblok. Kalau ke giginya, kangen kemana aja. Adik gue, tapi kagak ada kuota. Nih ya, gila bang, apa perlu gue sepil laki gue? Bang, lu ngapain ngajakin gue nikah keburu tua? Kan kagak mungkin gue sepil laki gue. Ya, gue punya laki bang, jangan gitu dong, keburu tua. Gue udah. Oh, makan sama kulitnya. Ini kulitnya bang. Kagak ada di sini kulit. Udah. Lagian ya, untuk orang-orang yang bilang, buruan nikah keburu tua. Lu nikah mau jadi babu buat apa? Sorry Dori Strawberry ya. Kalau lu buru-buru nikah terus buat jadi babu, prit. Mending gak usah.
pahit kak, pulen. Bir nyala biji mata aku. Tetap teguh iman bersama Yesus. Yoi Mbak Bro, pasti Mbak Bro. Pak Prof sudah mualaf, kecewa kawan. Pak Prof katanya mualaf. Nggak apa-apa, biarin. Kemana aja kak? Tuh ada nih like-nya. Kakak tua mana Jibril sama Astagfirullah. Tambah cantik aja. Nakil. Gue memang sejak dari lahir tuh cantik ya. Walau wajah gue dinodai oleh beberapa jerawat-jerawat ya kan, gue tetap stay cantik ya kan, stay young gitu loh. Nih, tolong ya, jangan iri, jangan dongki ya. Dengerin kalau Jesus ya. Kemarin gue nge-gym. Ya, kemarin gue nge-gym, baru pas bulan. Kemarin gue nge-gym sama bareng sama cewek ya. Keren lah ya, pahanya gede, kan bagus, bodinya bagus. Dia tuh umur 29 dan mukanya kayak mbok-mbok, dan dia ngira gue ini baru 25 tahun. Gue itu di umur yang lagi ranum-ranumnya, sementara dia gue kira ini tuh 38, 40. Lu bayangin, gue aja semua orang ngira gue 25, terus gimana tuanya? Gue tuh ibarat alpukat lagi pulen-pulennya. Gimana? Udah ranum, gemoy, bohai. Jangan iri, jangan dengki ya Borpas ya. Ini gua saranin lu banyak-banyak berdoa supaya apa? Lu bahagia kayak gue dan cantik kayak gue ya. Dikira 6 tahun. Tolong ya Kak Nopi ya, THR. Jangan lupa THR. Kalau 6 tahun belum pulen sayang. Woi, karet ah. Woi, nenek gayung. Kalau 6 tahun tuh belum gemoy, belum bohai, belum pulen, belum empuk. Ya kali 6 tahun masih batangan. Nenek gayung kayaknya lagi diimpus karet ah. Karet dah. Tolong ya, ini yang namanya Mansur dan Jafar ya, nama lo tuh mengingatkan gua kepada mantan-mantan gua. Bukan mentah, kalau 6 tahun tuh pentil. Lu pernah lihat mangga yang masih pentil segede-gede gini. Itu masih pentil. Lu rasa juga kagak ada rasanya, kagak ada manis-manisnya. Kalau gue tuh ibarat kan mangga matang pohon. Lu tahu mangga matang pohon ya? Walau gak kuning ya, dibuka oren sayang, manis. Jangan iri dong Borpan. Gak boleh iri. Sirik itu tanda tak mampu. Gak boleh. Promosi jodoh. Ngapain lo promosi jodoh? Laki gue ada lagi rebahan, lu jangan ganggu. Kalau 9 tahun Pak, pentil level 2. Kan pentil mangga tuh ada 2 level ya, pentil yang masih pentil level 1, pentil level 2. Nah itu 9 tahun tuh pentil level 2. Tante bersentai. Gila dan tante kayak ayam sayur. Apa lu? Kalau Mbak telur ceplok gimana? Mbak boba, astagfirullah. Gue kagak mau ngurusin. Itu mah bukan ini, gue nggak baik nyeritain yang udah jelek bang. Ibarat kata lu beli kangkung ya, lu udah ketemu kangkung nih, kangkungnya udah jelek, busuk gitu kan, udah kuning. Kangkung, lu kuning, jelek, bolong-bolong. Nggak gitu juga. Ya kan? Yang bilang tangannya jempol semua, gue juga tangannya gue jempol semua Bambang. Ini normal ini. Untung kelingking gue udah langsing ya kan. Ya tangan ungu aja bikin kalian bergairah ya kan. Ya Allah, merah-merah soalnya bikin banget di sini. Mana ada jempol semua begini. Kalau ada yang jarinya lengkor semua, ya maaf kata, ya itu pasti tukang gosrek WC. Jarinya juga pulen, anjir. Jari juga pulen, bingung aneh kan jari. Borpas lu jangan iri dong. Kalau Jesus juga jangan iri dong. Gue tahu kalau Jesusnya anaknya baik. Kalau si Borpas nih gue nggak tahu ya.
Dia belum pernah masuk circle kita ini Kak. Love Jesus di Borpas nih, anak baru nih. Petantang betenteng, orang ditantang. Ini bahas apa? Bahas kecantikan Mbak Bohan. Tuh kan betul. Ini udah 1 jam 53 menit ya, udah hampir 2 JAM ya, tapi belum menantikan paus kita ya. Nggak ada paus di sini, nggak ada wakil Tuhan di sini. Siapa yang cantik? Loh nanya, kamu nanya siapa yang cantik? Ya the one and only hostnya dong. Lu kalau nanya siapa kak yang cantik, lu jangan menista biji mata lu. Mata lu itu nggak bisa bohong, pasti mengakui mata gue cantik gitu kan. Anak baru nih si Porpas nih, selebeng. Tadi nge-lag, pausnya nyangkut. Nggak ada cerita nge-lag bang, kagak laku di sini. Ada yang ngaku 17 tahun. Yelah, mbak, kita mah kalau muka tua jangan ngaku lebih muda. Kita muda ngaku dituain, orang juga kagak percaya. Gua kasih tahu ya. Orang kalau muda, dia akan ngakunya lebih tua. Itu kayak gue. Gue ini udah 40 tapi nggak ada yang ngira gue secantik dan seawet muda itu. Ini kayaknya gue titisan Song Hye Kyo ya. Muda gitu, forever young gitu loh. Kenapa? Minum dong astaxanthin. Minum vitamin E. Lu minum vitamin E yang banyak, kolagen ya, riboflavin. Biar apa? Biar awet muda dong kayak gue. Mimpi kagak, gue nyata. Ya, tapi bang, ngomong-ngomong soal mimpi ya bang, ini ada yang typing ya, mimpi gitu ya. Bang, mimpi adalah kunci kata Giring Nijis bang. Ada iman orang yang dimulai dari mimpi bang. Jangan anggap remeh sama mimpi. Apalagi mimpi pria. Pria mimpi. Gue itu terlalu real. Gue tuh bukan mimpi karena gue nggak biasa main di lobang-lobang gue. Mantap. Jadi lu kalau mengatakan mimpi, biarin orang bermimpi ya. Karena kata Giring Nijis ya, mimpi adalah kunci kemana? Ke neraka. Kerja, jangan kebanyakan mimpi lu. Nggak lihat cahaya kemuliaan gue nih, kepala gue nih. Sinar kemuliaan gue ada di mana-mana dengan tuing. Nah, itu loh gue. Apa sih lu Borpas, anak baru lu ah. Mana dalilnya? Dalil apa? Itu Giring Nijis tuh bikin dalil loh. Mimpi itu lirik adalah kunci. Itu lagu bang kan udah gue bilang bang, jangan sepele sama mimpi. Mimpi itu kunci kemana? Kemana aja? Nah, nggak bisa aja sering mimpi gitu kan. Pinjem dulu 100 bang, ini gue juga lagi nunggu bang. Paus kalau dicairin jadi 150.000. Ini sampai detik ini gue lagi nungguin nih Kak Nopi PS nih kirimin gue. Lalu diem aja Natas, lu mimpi itu gratis. Iyalah, semua orang itu memimpikan sesuatu gitu. Gue aja dulu ya memimpikan Taehyung dan akhirnya sekarang gue dapet Taehyung gitu loh. Walau ini Taehyungnya KW gitu loh. Ini nggak apa-apa sih. Belum mimpi gue berjodoh dengan Taehyung, sekarang Taekwon. Sekarang gue dapetnya apa? Teddy Ho. Mambu kelek. Males banget. Kalau males kenapa dilihat? Jangan dilihat dong. Males banget. Masih ditonton. Astaga. Naik kakak, kirim paus dulu. Gue lagi males naikin orang. Tangan gue lagi pegel, jari-jari gue lagi pegel. Terus lo mau nyuruh gue naikin lo? Jangan nyuruh-nyuruh gue, nggak bisa. Inces tuh nggak bisa disuruh, serius. Gimana kalian mau memerintah? Saya habislah kalian. Nah, makan tuh alpukat biar ada nutrisinya nih kepala lo. Jangan makan lemak tak jenuh. Bukan lemak jenuh, ini lemaknya tak jenuh. Makanya kau tuh nggak pernah
jenuh memandangku. Kakak, apa lu Mia Khalifa? Lu nama lu aneh. Lu kebanyakan makan lemak jenuh, makanya lu jenuh. Coba lihat gua. Lu sudah menikmati lemak tak jenuh. Makanya yang cuman kinyis-kinyis itu gue. Kinyis-kinyis dan sehat. Merry Christmas semuanya. Lemak alpukat, lemak bagus. Ini kayak gue nih. Gue nih. Apa yang gak bagus dari gue? Jerawat gue di sini aja bagus. Jerawat gue di sini aja bagus, tambah cantik, ya kan? Wah. Jangan iri ya. Sama kecantikan Surti. Surti itu memang gak ada imbangannya gitu loh. Mampus kan kalian? Hah, tuh happy girl. Ini bagus namanya happy girl. Emang lu sad girl? Hah. Jangan jadi sad boy, happy girl. Minum jus alpukat. Alpukat tuh jangan di jus. Kalau udah di jus jadi tambah kalorinya. Kenapa? Lu udah nambahin gula di dalam. Lu kalau mau dapat manfaat yang indah dari alpukat itu, ya lu makan dong secara alamiah kayak gue tadi gitu loh. Tuh. Tak Sud ini dah punya Komal. Yalah, dia kan udah ini. Udah dapat pamor di room gua. Kalau di jus lama-lama gue baru nemu alpukat di jus jadi tai, kagak gitu. Ya. Aduh, kayaknya gue udahan gitu ya. Live-nya ya, gue udah agak demam lagi nih. Ini si Borpas ini di Thailand ini. Sawadikap. Nih ya. Ini untuk makhluk-makhluk makhluk-makhluk terkutuk ya. Kakak takut ya. Anjir, kan tadi udah gue bilang. Jari gue yang indah ini lagi pegel nggak mau naikin lu, Bambang. Lu paham gak? Ya. Lu jangan pernah nyuruh Inces naiklah. Bukan, gua bukan takut. Gua hilangin lu dari rumah juga mampu, botol. Masalahnya, gua kagak demen sama orang yang gerasa kerusuk kayak lu. Lu aja naikin gue, takut ya. Lu hari ini hilang juga bisa nih. Lu harus lihat mujizat gua. Puh, hilang lu. Jangan bilang gue takut, karena tangan gue nih bermujizatnya yang ada gede-gede jempol-jempol ini ya kan. B2-nya belum habis tak? Belum makan B2 aku, Bang. Dari Natal. Gue udah makan B2 belum ya? Belum. Nggak ada kalian kah yang mau ngasih gue B2? Terlalu. Mbak Yuyun, jangan mau bajir kata. Mulut ame congor sama. Lu mau bajir kata. Kan gue bilang, lu di room gue, lu harus smart. Mulut sama ame congor. Ibarat kata ya, nasi, sagu. Ini sama. Handphone, HP. Sama, Bambang. Yuyun Herawati 992. Lu sekolah kagak sih? Habis kau. Gitu. Kak, tulisannya apa? Nirvana. Kenapa lu? Mulut congor di ini. Apa? Jangan mau bajir kata. Lu banyak-banyak berdoa. Memang sama congor, iya lagi ngeles kan lo. Gimana? Kak, apa Tritunggal sama dengan Trinitas? Sama sayang. Trinitas dengan Tritunggal itu sama, hanya beda bahasanya. Nirvananya jelas. Apa yang lu baru pas anak baru lu? Apa yang lu anak baru? Soal-soalan jangan so asik lu. Lu nggak asik, gue yang dia asik. Anak Jaksel nih, saya ngomong. Gimana dong? Anak Jaksel nih bos. Senggol dong. Tato bener tuh, enggak bang, ini tato yang 10 ribuan yang tengah malam ntar hilang kalau pas nyuci baju. Apa ya? Gak sanggup gue bikin tato asli bang, nape mahal. Lu mau ngasih duit buat gue bikin tato? Kasih dong, kasih bang. Apa sih lu baru pas, daku apalah. Lu nanya, lu apa? Lu nanya
gue jawab. Aku mah apa tuh? Pak Bi, selesai lu nanya kan gue kasih. Apa? Bolo-bolo. Nih, ada nama pria mati rasa, Merry Christmas Hasian. Maksud lu apa, Bang? Bang, tolong ya Bang, nama lu nggak asik banget. Ini ini nama gue 4 tahun yang lalu ketika gue main sosmed, gue adalah wanita yang mati rasa gitu. Dan sekarang lu nama lu pria mati rasa. Gue semenjak dihianatin gue juga mati rasa. Terus kenapa ya lu promo banget lu kayak gue dulu? Deh. Gak mungkin gue jodoh sama dia. Gue sukanya pria berotot, bukan pria mati rasa. Mia Khalifa dilarang ketawa dong. Kenapa? Lu gak pantas ketawa, lu pantasnya Mia Khalifa gue kebayang nih kalau ketawa gimana ya bentukannya. Pernah disakitin ya? Bang, kalau ada namanya manusia kagak pernah disakitin, ya itu bohong banget. Nah, laknat banget lu Mia Khalifa. Dia promo, aku six pack. Gue ambil spidol juga, pipi gue bikin six pack bisa. Gitu. Ya, tantang betenteng sekali ditantang jadi ayam sayur. Mbak, ortodok kenapa banyak macamnya? Ortodok cuma satu, nggak ada macamnya. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak. Yang asli ortodok yang ada badaknya. Jadi jangan lu bilang, Mbak, ortodok banyak. Ortodok itu cuma satu. Ajaran lurus itu cuma satu. Ajaran yang heterodoks itu yang banyak. Namanya heterodok. Yang bengkok. Yang lurus cuma satu. Yang pengajarannya bersanad sampai ke para rasul. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak. Koptik ngaku-ngaku ortodok. Padahal kagak. Kenapa? Dia kagak percaya Duinatur Yesus. Berburuknya gimana, Kak? Gue mau jual nanti aqua berkhasiat ya. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak, yang ortodok itu cuma satu, yang hingga detik ini memegang teguh ajaran para rasul. Kalau ada ngaku ortodok tetapi dia tidak percaya Yesus itu punya Duinatur, itu ngaku-ngaku. Contoh Koptik. Yang non Kalsedon itu bukan ortodoks, hanya ngaku-ngaku. Yang tanggalnya berubah tidak menggunakan kalender Julian itu ngaku-ngaku. Paham? Yang Kristen cuma satu, yang ngaku Kristen banyak. Yang Kristen ya yang benar-benar taat kepada Bapa dan mengerjakan kesenangan. Itu aja kok repot. Hari gini semua juga ngaku yang benar. Tapi apakah benar nggak dia lakukan? Paham, Borpas pinter. Bagus. Yun, hati-hati ladu sing intip. Yun, siapa Yun? Son of Seraphim bukan ortodok, bukan, dia karismatik. Mohon maaf, ngaku-ngaku. Kagak ada itu, ya. Maaf ya, banci kaleng tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Maaf. Pemburit tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini kalau masih tulang lunak, jangan dulu. Kata aku. Pakai dulu dong. Kalau masih tulangnya lunak begini melehoi, masih pakai filter bele kayak gue, itu banci. Udah. Gitu ya, itu ajaran Tuhan Yesus. Astaga. Kayaknya tulang lunak. Apalagi kalau masih pakai beginian ya. Hah? Laki tapi pakai lip gloss. Mati kalian. Apa-apaan itu? Masa laki pakai? Laki itu udah pakai lip gloss. Mau diapain bibirnya? Terus lu masih naksir sama yang begitu? Ya Allah. Jangan dong. Ya. Nih ya, Agatha di sana kerja apa? Jual tempe ya? Masalahnya kedelai nggak ada di luar negeri. Ini gue kasih tahu yang ngatain gue kayak gini, Bang, tempe itu susah bikinnya. Itu yang pertama. Kedelai itu jarang sekali, ya. Ya nggak mungkin juga gue kasih tahu ya kan. Susah. Dan itu tuh, dan buatnya juga gue nggak pinter, jadi gue nggak bisa jual tempe. Mungkin kalau lu bilang gue jual tahu mungkin, karena di sini tofu itu yang terkenal. Kalau tempe kayaknya kurang deh. Itu di pasar-pasar tradisional aja gitu ya.
Lek, weh. Pakai lipen. Namanya juga ratu, gimana pakai lipen? Gimana sih? Nyanyi dulu hasiat. Lu ngasih apa sama gue? Lu daripada nyuruh gue nyanyi, lu mending nyuruh gue berdoa deh. Karena gue takutnya bukan apa-apa, gendang telinga kalian tuh langsung rusak gitu. Sound app Serapin Rusia, Kak. Rusia dari mana? Rusia dari mana? Elah. Percaya aja lu. Jangan percaya. Orang busuk mah ntar juga ketahuan. Udah, gitu aja. Pernah nanya kok. Udah baptis? Cara nyari tahu. Ini kerennya ortodoks ya. Lu akan gampang terdeteksi di paroki mana. Ini ortodoks nih nggak bisa ngaku-ngaku, say. Ya, nggak bisa ngaku-ngaku. Dan dia tuh harus tahu siapa yang baptis, apa nama baptisnya. Nah, itu yang pertama. Ngobrol aja 500-an. KKR nih, boleh? Mau? Kok kayak benci kali lo sama Soe? Apa Soe? Benci? Ngapain gue benci? Nama-nama penyakit. Maaf, kita mah kagak ada mengenal kata benci. Yang ada cinta. Untuk apa membenci? Karena Tuhan Yesus tuh nggak ngajarin membenci. Tuhan Yesus tuh ngajarin tuh mengasihi. Mohon maaf, kalau saya menyatakan kebenaran, apakah saya menjadi musuhmu? Nah, gitu aja. Iku mah ngapain benci saya? Gue gak ada masalah. Di bawah ada ondi-ondi muka. Apa itu ondi-ondi? Kak, bahas Alkitab dong? Boleh. Boleh. Nanya aja. Mau bahas Alkitab? Astaga, cahaya kemuliaan gue ada di lampu-lampu gue. Makan cinta kasih kami. Apa? Protestan gak masuk surga yang Kak? Emang lu Tuhan? Emang lu Tuhan? Protestan gak masuk surga. Jangan gitu dong. Jadi ingat cowok yang pakai lipstick. Ada begitu orang. Laki belinya lipen, yang dikantongin lipen. Ya sih percaya sama yang bonon. Gue sih kagak. Laki jangan pakai lip gloss. Rokok. Cowok. Mental seperti itu. Baru pas lu anak baru jangan sosokan ya. Ingat lo ya. Asian, aku mau pindah ke orto untuk berlama-lama belajarnya seumur hidup, Bang. Laki harus natural ya dong, laki. Kan nontonnya di TV, nggak mau narasinya basi. Narasinya juga narasi gua juga, nggak jauh-jauh. Enggak. Anjing, ini itu aja. Anjing, nggak ada yang baru, nggak ada pemberitaan firman Tuhan. Nggak suka, bukannya apa-apa. Yang dibahas yang sebelah mulu, bosen. Lawan lipstick, wahai laki-laki, anjir. Gimana patahin? Orang pakainya yang krim. Lip cream, lip gloss, dipatahin gimana? Lu juga. Gas. Ini calon mualaf yang kagak jadi mualaf dan kagak berhasil poligami gua karena dia kalah kami gue. Nah, kalau raja bijaksana ini laki dia, ini nggak pakai lip gloss nih, yakin. Lu live sono. Lu bukannya live lu di sini gas. Taruh meleduk gimana, Bang? Saya malah belanja. Bang Raja Debat, lu kenapa di banner? Raja Debat 5 anjas. Naikin Kak Raja Debat. Enggak mau, capek tangan gue. Mohon maaf. Kena pelanggaran. Anjas. Nah, ini alamat wassalamualaikum ini. Saya mau udahin lab dulu lah. Nggak asik banget.
pembatasan. Lu mau apa sih TikTok lu? Mentang-mentang orang kagak ngasih pause lu beri. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.